Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Kombel yang kita agendakan setiap hari Jumat siang. Nah, agenda pada siang hari ini adalah kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, pada hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan Pak Aji nanti akan memberikan tambahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Pur sudah membuka acara. Selanjutnya ini materi sosialisasi kita mengenai budaya positif. Tentunya saya sebagai CGP Angkatan 11 ingin mendiseminasikan, ingin berbagi kepada rekan-rekan semua. Budaya positif sebetulnya sudah pernah kita bahas ya, mengenai keyakinan kelas salah satunya. Tapi ada beberapa poin yang belum kita bahas. Tentunya nanti kita akan berdiskusi mengenai materi budaya positif ini. Nah, untuk materi budaya positif ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Kombel mingguan kita. Baik. Adapun agendanya yaitu pertama pembukaan. Tadi sudah kita review materi kurang lebih 10 menit sampai 30 menit. Refleksi dan nanti penutup. Nah, inilah materi-materi kita. Tentunya dalam materi kita ini, ini mind map materi kita ya terkait masalah budaya positif. Ini yang paling pertama adalah mengenai disiplin positif. Makna disiplin itu tentunya apa? Makna disiplin itu belajar kontrol diri tentang menggali potensi kita supaya mencapai tujuan yang mulia, sesuatu yang menjadi yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan tentunya ada teori motivasi yang untuk menghindari hukuman, imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Dan juga ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar. Baik, kita ke materi yang pertama terkait masalah teori motivasi. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ada 2. Norbert Glaser bilang ada teori yang berdasarkan motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu ada terbagi 2 lagi, yaitu motivasi yang berhubungan dengan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau motivasi yang berhubungan untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan ini tentunya orang-orang atau manusia itu ingin adanya hal yang lebih ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ini juga bisa berlaku pada peserta didik kita atau anak murid kita. Di mana anak, Pak, saya minta tambahan nilai dong terkait masalah ini karena saya sudah ini sudah susah dan sebagainya. Ini terkait masalah motivasi eksternal. Terus, saya mau ngerjain soal inilah, atau saya mau ngerjain PR ini karena nanti nilainya kalau lewat dari waktunya akan dikurangi dan sebagainya. Ini terkait masalah motivasi eksternal. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar anak-anak kita cenderungnya atau memiliki cenderungan untuk motivasi eksternal. Dan motivasi yang paling baik adalah motivasi internal, motivasi yang memiliki tujuan. Bagaimana menghargai diri sendiri, bagaimana memiliki cita-cita atau harapan. Nah, ini yang poin penting atau yang menjadi bagian yang penting dalam motivasi diri. Kalimatnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Bukan saya ingin mendapatkan imbalan apa atau saya ingin supaya tidak dihukum, tapi apa yang saya lakukan itu karena atas dasar tujuan tertentu. Atau bahasa kitanya mungkin cita-cita. Saya ingin melakukan ini karena saya menghargai diri sendiri sebagai murid untuk menjunjung tinggi disiplin, tugas, dan sebagainya. Nah, motivasi internalnya atau dalam diri ini yang terbentuk yang mungkin membutuhkan proses bagi seorang anak. Kita sebagai guru tentunya membimbing mereka untuk melakukan motivasi-motivasi yang berhubungan dengan internal. Tidak masalah anak memiliki motivasi eksternal selama prosesnya itu mengarah pada motivasi internal. Baiknya ketika siswa atau anak sudah memahami kepentingan dirinya, menghargai dirinya, atau memiliki cita-cita, biasanya anak itu akan berubah potensi dirinya atau tujuan hidupnya untuk memiliki cita-cita atau memiliki motivasi internal dalam dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita coba tanamkan ke peserta didik kita, ke murid kita semua, agar anak memiliki motivasi internal. Baik, itu materi pertama. Baik, selanjutnya ini terkait masalah materi yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa poin mengenai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang
positif yang ada dalam masyarakat kita. Yang sebelah kanan ini 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation. Ada 9 karakter yang diharapkan, yaitu cinta Tuhan, segenap penciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, jujur, amanah, diplomatis, santun, sampai terakhir toleransi, damaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan yang kedua itu dari IBO Primary Years Program, itu terkait masalah poin yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini merupakan bagian dari nilai-nilai yang luhur dalam suatu masyarakat. Sedangkan kita dalam kurikulum Merdeka mengenal profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan terinternalisasi dalam diri peserta didik atau murid kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tentunya kita sebagai satuan pendidikan mengharapkan bahwa profil pelajar Pancasila ini terinternalisasi dalam diri anak-anak atau peserta didik kita. Nah, upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk nilai-nilai ini agar terbentuk dalam diri peserta didik atau anak kita bisa dilakukan pada saat proyek ya, Bapak Ibu ya, proyek kita pernah lakukan berapa kali terakhir kita melakukan Baduy. Ya betul ya, Baduy dan sebagainya. Ini berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang 6 ini dalam konteks profil pelajar Pancasila dalam diri kita. Dimensi apa? Tentunya dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi. Kalau kemarin kita ke Baduy ya, itu mencoba menanamkan nilai-nilai yang memiliki dimensi dari yang pertama adalah bergotong royong, supaya anak bisa bergotong royong melakukan suatu kegiatannya tersebut dibuat kelompoknya itu saling bergotong royong, dan ada kreativitas di anak dan menghargai atau mencintai makhluk hidup. Ini dalam konteks profil pelajar Pancasila yang pertama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang diharapkan meresap dalam diri anak, Bapak Ibu semua, dan diimplementasikan dalam sebuah tindakan dan ucapannya. Tentunya ini tidak bim langsung berupa anak-anaknya, tapi juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang kita sebagai guru ibarat kata seorang petani yang merawat pohon tanaman atau pohon ini. Kalau kita menginginkan tanaman jagung ya kita menanam biji jagung. Tidak ujuk-ujuk kita mau jagung tapi nanamnya biji duren. Nah, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya keinginan kita untuk membentuk karakter-karakter positif pada anak ini diharapkan menjadi usaha-usaha yang nyata. Tidak mungkin juga saya bisa melakukan sendiri. Tentunya butuh kolaborasi rekan-rekan guru semua dalam kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar dari budaya positif yang ingin diterapkan, ingin diimplementasikan dan mengakar pada diri anak masing-masing. Oke, itu materi yang kedua. Baik, sekarang materi keyakinan. Keyakinan kelas. Ya. Baik, kita mulai. Keyakinan kelas merupakan bagian dari budaya positif yang ingin dibangun oleh sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Pengertiannya adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Dasar dari nilai keyakinan kelas ini tentunya berujung pada nilai-nilai kebajikan tadi. Tentunya kita semua sudah membuat ya, bulan Februari kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya ini kita buat dan sudah dokumentasikan melalui Google Form supaya terdata guru-gurunya semuanya keyakinan kelasnya, atau kita membuat hal yang berhubungan dengan kesepakatan kelas. Kalau dalam range-nya kesepakatan kelas mungkin baru tahapan kedua ya, untuk menuju
menuju ke keyakinan kelas. Terus apa itu keyakinan kelas? Suatu hal yang kita yakini bersama, tidak hanya saya sebagai guru, kita semua sebagai guru, tapi juga yang diyakini oleh anak. Apa harapan anak terhadap kelas tersebut? Tentunya banyak harapan anak terhadap bagaimana gurunya, bagaimana anak bersikap atau berproses selama proses pembelajaran itu yang menjadi poin penting. Mengenai kebersihan, disiplin, tugas dan sebagainya, ini bagian dari rasa membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat, mungkin tahapan awalnya di kesepakatan kelas, nanti kita buat refleksinya di komunitas belajar mingguan ya, pada Jumat selanjutnya, agar keyakinan kelas lebih mantap dan disempurnakan kembali dan juga bisa direview ulang. Apakah benar keyakinan kelas 10 seperti ini, punya Pak Taufik misalnya, atau keyakinan kelas dari kelas 11, atau sampai keyakinan kelas dari kelas 12. Tentunya setiap kelas memiliki ciri khas tersendiri dalam melihat hal yang diyakini secara bersama. Kenapa katanya keyakinan kelas? Karena yakin. Kalau yakin, artinya setiap individu yang ada di kelas itu merasa yakin untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya disiplin, contohnya membersihkan kelas. Jadi gak usah disuruh lagi anak, tidak, kita bersihkan kelas bareng-bareng, karena kita yakin bahwa kebersihan itu menyebabkan unsur kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, inilah keyakinan kelas. Tentunya ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan keyakinan kelas ya. Ini ada beberapa contohnya ya. Contoh keyakinan kelas pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang dan sebagainya. Keyakinan kelas yang kelima, selalu bersikap positif, senantiasa diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dan yang paling menurut saya yang menggunakan kata keyakinan kelas ini yang berhubungan dengan keyakinan kelas yang ketujuh itu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ada kata poin kami meyakini. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan, untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, kalimat dari keyakinan kelas adalah kalimat positif yang menyebabkan orang merasa yakin untuk melakukan tersebut berdasarkan kalimat positif tersebut. Caranya bagaimana Pak Haji? Caranya pertama, yang sudah saya lakukan, anak menuliskan di papan apa saja keinginannya berdasarkan kelas tersebut, berdasarkan mapel saya. Nah, saya ingin ini Pak Haji dituliskan oleh anak. Banyak catatannya mengenai keinginan anak, kesepakatan yang ingin dibentuk oleh anak. Tentunya kata tersebut belum dijadikan kata yang positif, masih ada jangan ini, dan sebagainya. Nah, dari situ poin tahap keduanya adalah merubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif, seperti contoh ini diubah menjadi sebuah kalimat positif. Selanjutnya tahapan yang ketiga, mencoba kita analisis dari setiap butir-butir kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu adalah konsep hormat. Hormat tidak hanya terhadap yang lebih tua, mungkin kita saling menghormati antar pantaran atau seumuran dan sebagainya, atau bahkan yang lebih bawah secara umum. Nah, terus konsep kedua, bekerja. Nah, ini analisisnya dari bekerja. Bekerja, hormat, dan diterima memiliki ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Coba diinternalisasi di kelas masing-masing. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di Kompol mungkin nanti kita bahas ya, Bapak Ibu semua ya, terkait masalah keyakinan kelas. Kita analisis keyakinan kelasnya ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah kirim Google Form dari bulan Februari ya kemarin ya. Kita analisis dan membuat dasarnya dari keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang mana. Nah, ini poin dari keyakinan kelas untuk materi saat ini. Oke, nanti kita lanjut materi selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bu Pur atas masukannya dan sebagainya. 5 posisi kontrol ini
materi mengenai 5 posisi kontrol ini yang berhubungan dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ya, sebentar. Ya, ada apa, Bu? Iya, silakan. Oke, posisi kontrol ini merupakan posisi-posisi yang pernah kita lakukan selama di kelas. Bisa jadi kita pernah menjadi penghukum, bisa jadi kita pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, khusus untuk posisi ini, manakah yang lebih baik? Yang diharapkan adalah posisi nomor 5, yaitu manajer. Respon dan tanggung jawabnya sebagai guru dan juga sebagai manajer tentunya membawa kita menjadikan atau memposisikan kita berbuat sesuatu bersama murid, dan murid mempertanggungjawabkan sendiri atas perbuatannya mungkin yang dirasa kurang atau yang salah, dan juga mendukung murid untuk menemukan solusinya, apa solusi yang tepat. Ini manajer. Di posisi yang pertama, contohkan penghukum. Nah, baik fisik maupun verbal. Rasa-rasanya kalau sekarang zamannya anak bukan atau guru bukan masuk kategori penghukum ya, kecuali memang diperlukan hal-hal yang extraordinary ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini merupakan posisi yang sudah dihindari oleh kita semua, menghukum secara verbal ataupun fisik. Tapi seandainya kita lakukan sebagai manusia, kita ingat bahwa posisi tersebut kurang tepat bagi anak. Diharapkan posisinya bisa kita mencapai pada poin yang kedua. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya gurunya lemah lembut, aduh kamu gimana sih? Kan ibu jadi capek atau bapak jadi capek, jadi anak merasa bersalah. Kasus zaman kita. Nah, ini yang mungkin bisa aja kita lakukan pada anak secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, posisi teman. Nah, biasanya ini posisi guru tidak menyakiti murid, tapi hanya tetap berusaha mengontrol murid secara persuasif. Cenderungan saya mungkin masih di posisi teman ya, atau monitoring ya. Kita sama-sama belajar nanti di posisi pada tahap yang kelima. Untuk posisi teman, ya layaknya teman kita mengontrol dan sebagainya, tugasnya udah sejauh mana nih, terus apa yang sudah kamu lakukan dan sebagainya. Ini posisi teman. Terus posisi yang keempat, posisi monitoring atau monitor atau pemantau, hanya mengawasi, ada poin-poin yang diawasi kerjanya sudah sampai mana, ada untuk list-list atau indikator-indikator yang sudah dipahami oleh guru, dan diharapkan siswa melakukan tahapan-tahapan list yang sesuai indikator tersebut. Sudah sampai mana kerjanya dan sebagainya, tahapannya sudah benar atau tidak. Nah, ini posisi monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Saya ulangi lagi, posisi manajer adalah bagaimana posisi kita sebagai mentor ya terhadap guru atau murid kita, yang mempersilahkan murid untuk mengakui bahwa memang kita melakukan kesalahan ya, dan juga mau mengambil solusinya sendiri dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Nah, inilah posisi yang baik dalam posisi sebuah kita sebagai guru tentunya. Oke, ini terkait masalah 5 posisi kontrol. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini ada salah satu kisah ya, saya ambil dari YouTube ya, kurang lebih 9 sampai 10 menit. Kita lihat kisahnya, kita resapi lagi bagaimana ini berdasarkan kisah nyata dari seorang guru. Selamat menyaksikan.อีก100 ปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอหมอสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์หายไปแล้วผลแลบเลยอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับมาออกข้อสอบให้เด็กครับฟังนะครับว่าช่วยครับขอบคุณเทคโนโลยีผ่าน
ขอบคุณครับ พี่เอกนะครับพี่สีทำอยู่ครับพี่เอกครับ จะเอาไปทำอะไรครับ เอาไปสอนหนังสือแบบตัวอย่างคือลูกบ้านเจ้ากับไปใช้ของเรื่องต่างๆผมสอนเรื่องดีเลยนะเรื่องปัญหาหรือเปล่าเราไปไหนกันน้องทำไมไม่ไปเรียนใครว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไงผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้เนี่ยครับอาจารย์ที่ช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมนะครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจนี่เรียนนะ ที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยทีมครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ส่งเสียงให้เราฟังแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเรา ที่นี่นะซึ่งจะมีมิเตอร์ลงมานะครับ เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ไม่รู้ก่อนว่าที่เหลือแต่ว่าอย่างนี้พยานหายเป็นทุกอย่าง และปลูกฝังความต้องการด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ค
เมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนกครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนกได้ว่า ที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมันถึงครูจริงๆอาชีพครูกับหมอนะเหมือนกันอยู่อย่างหนึงคือใช้ความรู้ที่มีรักษาผู้ครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากมือด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ Iya, oke, baik itu ya. Eh, ya itu video motivasi ya bagaimana seorang guru, khususnya tadi di sekolah kedokteran kalau tidak salah, dia ingin anaknya lanjut pendidikannya karena tidak punya biaya, akhirnya dibutuhkan atau membutuhkan beasiswa, dia itu kan beasiswa diterima dan sebagainya. Tapi ada momen penting di situ, bagaimana di akhir hayatnya pun guru tersebut mau mendonorkan organnya untuk pasien yang lain. Tentunya ini jadi pengalaman hidup kita, menjadi inspirasi kita bahwa kita sebagai guru mengajarkan nilai-nilai yang baik terhadap murid kita, peserta didik kita, tentu nanti menjadikan ladang pahala kita nanti di yaumil akhir. Kita tidak tahu sisi bagian mana yang mungkin membekas dalam diri anak, dan anak selalu ingat pada nilai-nilai kebajikan kita, nilai kebaikan kita, dan akhirnya kita bisa capai surganya Allah ya, capai jannah. Kita tidak tahu yang mana, dari segi yang mana. Tentunya kita berbuat dalam hal ini hanya mendidik anak, bagian dari fasilitator atau bagian menjadi damping anak untuk mencapai cita-citanya. Ya, ini tadi hanya kilasan, masih banyak video-video motivasi lain di YouTube terutama yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak atau kepada rekan guru yang lain. Oke. Baik, Bapak Ibu silakan diisi daftar hadirnya, nama, jabatan, keterangannya ya. Terus ada pertanyaan reflektif yang bisa Bapak Ibu isi terkait reflektif ini, apakah masuk jenis prosesi kontrol yang mana, alasannya apa, terus membuat keyakinan apakah mudah ataukah proses membantu proses KBM menjadi lebih baik dalam hal membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita semua ya, atau sudah kita buat semua. Terus pertanyaan terakhir, mohon masukannya dalam kegiatan Kompol Delta ini, tidak hanya kegiatan hari ini, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain ada masukan dari Bapak Ibu lain, mungkin kita kombolnya di luar Pak Haji, itu bisa, silakan diisi, nanti kita coba bahas pada pertemuan selanjutnya di Kompol Delta mingguan di hari Jumat depan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya terkait masalah 5 posisi kontrolnya yang mana, terus nanti kita buka demi pertanyaan. Oke.
Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ucapan atau tindakan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon dibukakan pintu maaf. Tentunya saya menyadari bahwa ini merupakan refleksi diri, materi ini merupakan refleksi diri bagi saya, Bapak Ibu pun mungkin sebagai CGP di sini, bagi yang lainnya, bahwa tentunya kita meningkatkan tindakan atau perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ataupun kode etik kita sebagai guru. Berkontemplasi diri, merefleksi diri, dan memperbaiki diri di mana yang kurang dan sebagainya, agar tindakan atau perilaku kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita hari ini akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mungkin sudah pernah kita buat. Kesepakatan kelasnya mungkin kita bisa revisi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini saya minta tolong kepada kalian untuk kesepakatan kelas yang mungkin sudah kita buat, kita analisis lagi, kita perdalam lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Suatu hal yang kita sepakati bersama selama 1 tahun pembelajaran kita ini, ya. Apa hal-hal yang ingin kalian harapkan pada proses pembelajaran kita. Nah, kalian bisa tuliskan nanti di papan tulis poin kolom murid. Nanti di situ bisa kalian harapannya apa misalnya. Pak, kita selama proses pembelajaran mau ada proses proyek di lapangan. Atau Pak, kita belajarnya di tempat-tempat khusus. Nah, itu silakan kalian tuliskan. Oke, baik. Sekarang mungkin kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Kita revisi dulu kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Salah satunya waktu itu adalah tingkat apa? Ada yang masih ingat? Mengenai apa? Nah, disiplin, betul sekali. Apa tuh kira-kira tuh disiplinnya tuh? Nah, silakan bisa kalian tuliskan. Atau ada yang saya minta 1 orang untuk menuliskan di depan sekretarisnya, silakan. Yang tulisannya bagus lah ya. Yang tulisannya bisa terbaca. Disiplin, apa tuh disiplin maksudnya? Ya, di situ. Apa maksudnya disiplin? Menaati peraturan, tulisannya menaati peraturan. Menaati peraturan. Oke, apalagi? Selain disiplin, apalagi kira-kira? Tanggung jawab, contoh realnya apa? Mengerjakan tugas. Menaati peraturan, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, gitu maksudnya. Kalau sudah dikasih tugas langsung mengerjakan. Oke. Mengerjakan tugas. Ada lagi yang lain kira-kira? Dari sebelah saya kanan saya. Yang tengah atau yang sayap kiri saya? Apa kira-kira yang jadi harapan Anda? Selain tingkat disiplin, mengerjakan tugas, terus apa lagi? Kebersihan perlu nggak kira-kira? Gimana? Jadi kita harus saling menjaga kebersihan. Oh gitu, oke, menjaga kebersihan. Apa lagi kira-kira? Selain itu, rajin misalnya. Rajin apa nih misalnya nih? Aktif selama proses pembelajaran gitu. Ya, oke. Aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Bagi sayanya misalnya, bagi gurunya apa kira-kira yang kalian harapkan? Masuk ke kelas dulu, oke. Rasanya masuk ke kelas dulu deh.
Diharapkan ada kelas ya. Ya, setahu saya masuk kelas dulu ya kan. Kecuali kalau memang saya ada alasan dan sebagainya. Terus apa lagi? Apakah kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa dipakai di guru lain? Oh, tentu bisa. Kira-kira apa harapan Anda? Selain tadi disiplin ya, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, aktif selama mengikuti pelajaran, antar sesama teman. Apa yang kalian harapkan? Bahasanya santun. Betul sekali. Bahasanya santun. Kita budayakan bahasa santun ya. Kita tahu pengaruh bahasa di luar itu luar biasa ya kan? Ya kan? Betul ya? Itu budayakan bahasa santun. Apalagi kira-kira antar sesama teman. Kenapa? Menghargai pendapat katanya. Menghargai pendapat. Oke. Menghargai pendapat. Apalagi kira-kira? Antara sesama teman. Oke, saya kasih waktu kalian kurang lebih 3-5 menit. Kira-kira apa yang kalian ingin harapkan di kelas pembelajaran saya khususnya, ataupun di kelas pembelajaran selama proses dengan guru lain? Kira-kira apa yang ingin kalian harapkan? Apa kira-kira? Santuy aja, jangan malu-malu. Ada? Apa kira-kira? Ada lagi? Sudah cukup kan ini kira-kira? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita lihat di sini. Ini ada masukan kalian. Menaati peraturan, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, aktif selama mengikuti pembelajaran, berbahasa yang santun, guru masuk ke kelas, ya kan? Menghargai pendapat. Oke. Untuk beberapa masukan dari kalian kita ubah menjadi kalimat positif. Di contohnya di PPT-nya sudah saya berikan. Contohnya apa itu salah satu kalimat positifnya? Coba ada yang bisa bantu saya? Bahasanya yang enak maunya seperti apa? Nah itu nih, yang ada 3 nih. Di halaman berapa itu? Di halaman 8. Contoh bahasanya, kalimat positifnya. Kita ubah kalimat positifnya jadi apa? Yang warna hijau kuning. Ya terserah kamu maunya yang mana. Kalau untuk yang warna ungu itu lebih enak menurut saya bahasanya. Apa itu? Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Coba kira-kira. Nah, kalau kalimat positif kita buat seperti ini bagus nggak kira-kira? Boleh. Oke, sekarang menaati peraturan. Berarti kita meyakini bahwa menaati peraturan berarti menaati peraturan sangat penting. Sangat penting bagi siapa? Iya, untuk kita. Nah, untuk kita menaati peraturan sangat penting. Ya, silakan bisa ditulis. Kami meyakini, nanti kita bahas keyakinan kelas apa yang kalian ajukan ini. Analisisnya seperti apa? Kami meyakini bahwa menaati peraturan nanti ini di print dan ditempel atau ditaruh di kelas. Bahwa menaati peraturan
sangat penting. Oke. Kami meyakini bahwa menaati peraturan sangat penting bagi kami dan semua orang, bagi kami dan apa bahasanya mau kayak gimana? Kita menaati peraturan buat apa sih? Nah, bagi keteraturan misalnya, bagi keteraturan kami semua. Oke, yang nomor 2, mengerjakan tugas. Kami percaya, boleh. Kami percaya, apa kira-kira lanjutannya? Kami percaya bahwa tugas yang kami lakukan, bahwa tugas yang kami kerjakan, apa kira-kira? Bahwa tugas yang diberikan kepada kami harus segera dikerjakan. Bahwa tugas yang kami yang diberikan harus segera dikerjakan agar apa kira-kira tugas segera dikerjakan? Ya, untuk apa kira-kira? Ya, untuk menerapkan disiplin diri. Betul nggak kira-kira? Nah, oke, kita sepakati untuk menerapkan disiplin diri. Berarti jangan ditunda-tunda ya? Berarti tidak boleh ditunda-tunda dong. Oke, gitu maksudnya. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan. Kalau saya lihat kelas kalian sudah bersih ya. Alhamdulillah. Di kolong-kolongnya masih ada sampah nggak? Kalau ada sampah, harap segera dibuang. Apa kira-kira kalimat positifnya dalam menjaga kebersihan? Kami meyakini bahwa kelas yang bersih atau kebersihan sebagian dari iman. Kami meyakini bahwa kebersihan dapat meningkatkan kenyamanan kami dalam belajar. Bagus sekali. Bagus. Dapat meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Kan enak kalau kelas bersih ya. Kita nyaman, kalian nyaman, guru nyaman, semuanya jadi nyaman. Kalau udah nyaman kan proses pembelajarannya juga jadi enak. Apalagi kira-kira menjaga kebersihan? Oke, aktif selama mengikuti pembelajaran. Apa kalimat positifnya? Kalian bisa merevisi ya. Dapat meningkatkan kenyamanan, ini belum katanya. Oke, meningkatkan kenyamanan. Aktif selama mengikuti pembelajaran. Berarti harus gimana tuh? Kami berusaha untuk apa? Berusaha untuk aktif. Kami berusaha untuk aktif dalam setiap pembelajaran, dalam setiap pelajaran. Ya, tentunya yang berlangsung. Kalau yang nggak berlangsung nggak aktif dong. Ya iyalah, istirahat berarti kan. Nggak belajar lagi. Oke, berbahasa yang santun. Kami berusaha aktif dalam setiap pembelajaran. Oke, berbahasa yang santun. Apa kalimat positifnya kira-kira?
Oke, kami meyakini bahwa harus berbahasa yang santun. Dengan siapa? Nah, dengan siapapun. Iya ya, dengan siapapun, dengan rekan sesama kelas, dengan guru, atau dengan rekan di luar kelasnya. Berbahasa yang santun. Dengan sesama. Oke. Guru masuk ke dalam kelas. Emang ada guru yang tidak jarang masuk kelas? Ada ya? Nah, saya masuk kelas. Ya, kalau saya masuk kelas, adakah? Ada. Guru mapel apa kan? Waduh. Ya kan? Spill dong, bocoran dong. Sosiologi kan itu udah lewat, ya kan? Sosiologi sekarang zaman saya. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang tepat? Kami berharap guru dan siswa mungkin ya, tidak hanya ya. Iya, betul. Guru dan siswa. Ikut terlibat dalam proses pembelajaran ya. Kalau terlibat kan nanti harus hadir, bukan? Iya. Oke, yang terakhir menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Apa kira-kira? Kami meyakini apa, Hans? Kami menghargai setiap pendapat itu iya, betul, boleh. Kami meyakini bahwa setiap pendapat kami meyakini bahwa setiap pendapat patut untuk dihargai. Bagus tadi. Oke, ya. Nah, ini kalimat positifnya yang nanti menjadi keyakinan kelas kita, tinggal di copy paste di sini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita bahas. Kenapa kita harus meyakini yang menjadi kalimat positif kita bahwa peraturan itu penting bagi kita? Peraturan. Kenapa kita meyakini bahwa kita harus mengikuti peraturan? Kebetulan kita mata pelajaran sosiologi nih. Nah, harus sesuai dengan norma dan nilai. Harus sesuai dengan norma dan nilainya. Setiap manusia, setiap kelompok masyarakat punya nilai dan norma, dan itu yang harus kita taati bersama. Baik secara tertulis, biasanya norma dan nilai itu tidak tertulis. Nah, kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu harus dalam bentuk tertulis. Terus kita percaya bahwa mengerjakan tugas itu dalam konteks untuk menerapkan disiplin. Nah, disiplin nih, kenapa kita harus berdisiplin? Why? Kenapa? Kenapa kita harus berdisiplin sejak dini? Dari kecil kalian mengikuti proses pembelajaran dari TK, mungkin dari
SD, SMP sampai sekarang ke jenjang SMA ini, kenapa kita harus mendisiplinkan diri? Why? Kenapa? Supaya apa? Ya. Hah? Agar hidup kita Aman. ya punya rasa aman, rasa nyaman, ya kan? Agar hidup kita punya arah, planning, betul sekali. Punya rencana, punya juga arah. Nah ini yang kita yakini. Kita harus hidup disiplin agar kita punya planning, punya rencana, dan punya tujuan arahnya apa, goalsnya apa. Selanjutnya, kami meyakini bahwa kebersihan dapat meningkatkan kebersihan ini. Apa kira-kira? Kenapa kita harus bersih? Nah, satu untuk nyaman, ya kan? Kedua untuk menjaga lingkungan. Betul sekali. Dalam P5, dalam dalam profil pelajar Pancasila ada beriman kepada antara sesama dan lingkungan. Artinya apa tuh? Kita menghargai lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ada tong sampah banyak kan ya? Kalau seandainya kalian jadi panitia A, panitia B dalam sebuah acara, terus melihat ada sampah yang berserakan, apa yang kalian lakukan? Apa kalian cuek aja? Enggak. Apa ya kira-kira? Hah? Kalau bisa ada operasi semut katanya, betul sekali. Misalnya setiap saya jalan, kalau ada botol cup, plastik dan sebagainya yang berserakan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu lewat aja? Langsung dibuang. Kebersihan lingkungan. Oke, next selanjutnya. Aktif dalam proses pembelajaran. Apa kira-kira keyakinan kelasnya, kebajikannya dari aktif dalam keyakinan kelas? Berarti harus apa? Bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya berbahasa santun. Nah ini nih bahasa nih. Ada bahasa-bahasa penggunaan yang kurang baik. Kira-kira dalam berbahasa yang santun, kita itu dalam proses memupuk nilai-nilai apa? Kenapa? Betul sekali. Betul. Menghormati dan menghargai orang lain. Sama dengan poin yang ini, guru masuk kelas dan sebagainya itu menghargai, dan juga sama ini nih. Berarti ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 poin dalam keyakinan kelas kalian. Yang pertama adalah menghargai norma atau mentaati norma, membuat rencana dengan disiplin, ya kan, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Nah inilah yang nantinya kalian pahami dan kalian yakini bahwa dalam setiap proses pembelajaran, tidak hanya di kelas, di lingkungan manapun nanti kalian beraktivitas, entah di kantin, entah di perpus, entah di lapangan, yakini bahwa dalam proses pembelajaran kita harus menaati peraturan. Ya, kalau ada tugas yang diberikan, kalian kerjakan. Dan yang terakhir adalah menghargai pendapat. Tolong yakini ini dalam diri kalian, dalam proses kalian untuk merubah atau bahasanya menginternalisasi nilai-nilai ini meresap dalam diri kalian, supaya kalian nanti kedepannya punya masa depan yang baik. Oke, terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya kita untuk membuat keyakinan kelas
tolong ini dipahami, nanti ini tolong diketik, nanti saya print yang bagus kita tempel di kelas. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin ada mau perubahan revisi mengenai keyakinan kelas, itu boleh kan? Pak, saya ada masukan dan sebagainya, nanti kita bahas ulang lagi mengenai keyakinan kelas. Ada yang mau bertanya di sini? Nggak ada, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya rasa untuk pembuatan keyakinan kelas ini saya sudahi. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endah Prasetyawati atau dipanggil Bu Endah, guru mata pelajaran ekonomi. Yang saya rasakan atau manfaat yang saya terima setelah diseminasi dari Pak Haji tentang keyakinan kelas dan sudah diterapkan di kelas, saya selaku guru mendapatkan manfaat yang pertama, yaitu siswa jadi lebih memiliki rasa yakin di kelas. Jadi motivasi belajarnya jadi lebih tinggi. Terus yang berikutnya, siswa juga jauh lebih disiplin karena sudah membuat keyakinan yang diyakini satu kelas itu semua. Jadi mereka jauh lebih disiplin lagi untuk menerapkan keyakinan yang sudah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsono Junaidi, SPD. Saya sebagai guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Menurut saya, dengan adanya diseminasi dan sosialisasi mengenai budaya positif, dapat berbagi proses pembelajaran dengan murid yang nyaman dan menciptakan lingkungan belajar yang mengasihkan. Demikian testimoni yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Hamdi Gustawa dari kelas 11-10. Saya akan memberikan testimoni tentang adanya keyakinan kelas yang baru-baru ini dibuat oleh sekolah. Jadi menurut saya tentang keyakinan kelas ini itu bisa membuat semua warga sekolah, terutama murid dan para guru, menjadi lebih kondusif dan membuat suasana sekolah lebih nyaman, lebih tentram, dan juga lebih teratur. Udah itu aja, Pak. Halo, nama saya Lisa Kalista dari kelas 11-10, dan menurut saya tentang keyakinan kelas khususnya yang dilakukan oleh Pak Haji ini sangat efektif bagi kelas 11-10, apalagi kan karena keyakinan kelas itu tuh beda ya sama yang biasanya dibuat sama guru-guru. Keyakinan kelas sendiri itu tuh keyakinan yang diyakini kelas, yang dibuat kita tuh kayak lebih into it, karena keyakinan kelas itu tuh agree, karena kita tuh yakin kalau misalnya kita tuh akan melakukan ini dan kita bisa, dan efeknya itu apa. Jadi menurut saya keyakinan kelas tuh pretty much lebih efektif daripada yang biasanya dibuat-buat, dan itu juga kayak make a new experience, apalagi juga new knowledge for us, dan ya gitu.